Betapa banyak orang yang diuji dengan kesuksesan ternyata semakin jauh dari Allah. Saya ulang lagi, Sayyidina Umar, aku lebih suka diuji dengan kesulitan-kesulitan daripada dengan kelapangan-kelapangan, karena pada kenyataannya banyak orang yang diuji dengan kesuksesan, kelapangan, kemudahan-kemudahan terus lupa dibanding orang yang diuji dengan kesulitan-kesulitan. Pada umumnya sebagian besar akan masuk dalam relung kalbunya, dia sadar, dia hamba, akhirnya nuraninya hidup, dia banyak berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-masaibu marahimul lil basair wa quwwatun lil qalb. Musibah akan menjadikan nuraninya, menguatkan hati. Ya, Pak, kita kan belakangan ini panas nggak Pak? Cuacanya banyak panas nggak? Udah mulai nurut, wah panas Pak. Bandingkan saudara-saudara Palestina baru keluar, suara rudal, roket, kepulan asap. Ya Allah, minimal kita bisa merasakan deh, ya Allah. Tapi jangan salah, di sana banyak Allah siapkan pahala syahid-syahid, dan yang kita mendoakan. Ya. Banyak gak munajat-munajat yang dari sebuah peristiwa, ya Allah, ampuni hamba ya Allah, hamba sudah usaha, belum selesai, masalah yang satu datang lagi, ya Allah, astagfirullah. Boleh jadi ini akibat dosa-dosa hamba, astagfirullah. Ya Allah, yang tadinya nggak bangun tahajud, coba bangun tahajud. Akhirnya coba lagi sholat duha. Sudah seminggu, 2 minggu fluktuatif, kadang malas lagi, bangkit lagi, yakin lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang sungguh-sungguh menuju jalanku, Allah akan beri jalan menuju kepadanya. Al-Ankabut ayat 69 demikian. Akhirnya sungguh-sungguh lagi, akhirnya ujiannya selesai, masalahnya beres, semakin dekat sama Allah, sukses bahagia. Tuh ya, insya Allah. Dan saya akan menutupnya, orang yang ingin senantiasa bahagia, dia selalu yakin dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan kau terbentang jalan kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan terbentang jalan kemudahan. Fa'ila farauta fansab, apabila selesai satu urusan, lakukan yang berikutnya. Artinya sudah berbuat baik, apalagi ya tahapannya. Namun akhirnya orang yang ingin untuk bahagia selalu wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb Tuhan nantiasa kamu berharap. Orang yang berbahagia, dia banyak zikrullah, dia terima qadar-qadarnya, ridho, dia senantiasa asyik menikmati hidup ini dengan nuansa syukur, dan apapun yang dihadapinya, nuraninya tergerak bahwa memang dia adalah hamba, yakin bersama kesulitan akan ada kemudahan, tidak pernah goyah. Akhirnya walaupun yang diinginkan belum digapainya,
walaupun yang diharapkan belum juga kunjung tiba, dan dia sudah mendapatkan buah dari kedekatannya dengan Allah, dibuat lapang hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya masih sama, menyikapinya yang sudah lebih tenang, lebih nyaman. Akhirnya Allah kasih tuh, wah, ya begitulah. Saya sebagai penutup ingin mengatakan bahwa apa yang sesuai dengan harapan kita anugerah, apa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan rahmat. Hidup ini hanya dua isinya, kalau kita menyadari anugerah rahmat, anugerah rahmat, anugerah rahmat. Karena lapang anugerah sempit rahmat, orang yang memahami ini, ya Allah, aku sedang kau beri rahmat berupa kesulitan, beri kekuatan lahir batin, dia tidak berkeluh kesah, dia terima dengan hati lapang, bahagia. Senang gak Allah? Senang. Akhirnya sebagai penutup, saya senang dengan ayat ini, surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29 dan 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Semua dikembalikan, lapang dikembalikan ke Allah, sempit dikembalikan ke Allah, mudah dikembalikan ke Allah, belumnya dikembalikan ke Allah. Radiyah, mardiyah, dia senang terima segala ketentuan Allah, Allah pun menurunkan keridhaannya. Dia sadar dia hamba, fadkhuli fi ibadi, dia selalu masuk lagi ke dalam dirinya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Memang aku hamba, harus patuh pada yang ditentukan atas qadar dan qadarnya kau ridha ya Allah. Aku ini hamba yang tiada berdaya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya, jannah, hurufnya jim dan nun. Kemudian lagi janin, hurufnya jim nun. Termasuk jin, hurufnya jin dan nun. Janin kelihatan nggak? Dan nampak belum? Belum ada di dunia, lahir bayi. Jin nampak nggak? Tapi ada. Jannah, tuh nanti benar-benar ada di surga, tapi sudah ditampakkan. Surga dunia adalah kebahagiaan di hati. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mutmainnah, diberikan ketenangan, kelapangan, kebahagiaan. Biasanya sebagai penutup, tanam padi, rumput ikut. Kalau sudah kita raih nilai-nilai kebahagiaan, kesuksesan pun akan diberi, otomatis diraihnya, dan setelah diraihnya maka sukses, bahagia dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.